Sinyal lu jelek amat, Pak. Iya ya. Patah-patah. Oh, patah-patah. Heeh. Oh, nih. Nanti komen aja ya kalau patah-patah. Pakai wifi sih sebenarnya, tapi tahu dah wifi-nya. Udah gue jadiin host ya. Ya, siap. Oke, bentar aku buka materinya dulu. Oke, kita mulai ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini ya, tiap Sabtu, Senin sore ya. Senin sore kita belajar bersama matematika IPA. Kita bahas materi-materi yang keluar di UTBK maupun di seleksi mandiri ya. Nah, untuk minggu lalu kita fungsi kuadrat ya. Nah, hari ini kita masuk ke sistem persamaan linear kuadrat. Ya, sebenarnya sama Kak Faisal juga udah diupdate ya soal-soalnya yang ada di webnya. Nah, nanti bisa kalian pelajari, kerjakan. Mungkin ada yang sudah mengerjakan. Nah, nanti kita bahas bareng soal-soalnya maupun teorinya ya. Oke, bisa kita mulai semuanya? Sudah siap belajar? Kok ada yang deg-degan, kenapa? Sudah siap? Kalau siap, Kak Akib share screen. Oke, sebentar. Mungkin maaf ya kalau sinyal Kak Akib putus-putus, bilang aja ya. Atau wifi-nya rada lola. Oke, aku share screen tentang sistem persamaan. Ya, tentang sistem persamaan. Nah, materi ini ya, walaupun kelihatannya mudah ya, walaupun materinya kelihatan mudah, tapi dari soal ini bisa dibuat ke berbagai macam soal yang susah ya. Jadi kalau secara teorinya sebenarnya mudah gitu, tapi nanti ini bisa dibawa ke soal-soal yang susah-susah juga ya. Biasanya soal simak, soal udul ya, itu banyak tentang sistem persamaan ya. Secara teori gampang ya, tapi ternyata diselesaikan juga susah. Nah, itu Kak Akib udah nulisin juga beberapa buku ya. Beberapa soal simak maupun soal utul ya. Oke, kita mulai dari sistem persamaan. Nah, yang mungkin yang kita kenal yang pertama ada sistem persamaan itu ada macam-macam ya. Nah, kita list dulu. Sistem persamaan itu ada, kita tulis ya. Yang pertama ya, ada sistem persamaan linier ya. Pak Akib singkat aja. Sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier yang sudah kalian kenal ya. Sudah kalian kenal di SMP ya. Yang ada eliminasi ya. Eliminasi, substitusi. Nah, itu sistem persamaan linier. Mungkin kalau di SMP baru 2 variabel ya. Tapi kalau di SMA itu dikenalkan sampai 3 variabel. Tapi semuanya masih linier ya. Terus yang kedua, nah, itu ada sistem persamaan linier kuadrat. Nah, berarti kalau ini nanti ada liniernya, ada kuadratnya. Yang ketiga, ada sistem persamaan linier kuadrat-kuadrat. Kok nggak ada liniernya ya? Sistem persamaan kuadrat-kuadrat, SPKK singkatannya. Sistem persamaan
kuadrat. Nah, ini ada 3 ya yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, sistem persamaan linear kuadrat, sistem persamaan kuadrat-kuadrat, kita mulai dulu dari sistem persamaan linear yang sudah kalian familiar ya. Yang pertama ada sistem persamaan linear. Dalam hal ini kita bahas dulu yang sistem persamaan linear 2 persamaan 2 variabel ya. Kalau bentuk umumnya ya, kalau bentuk umumnya itu AX plus BY sama dengan C, itu. Lalu karena namanya sistem ada 2 ya, nah, misalkan D ya, DX EY sama dengan F ya. Ini ada sistem seperti ini. Nah, kalau yang sistem seperti ini, coba saya Kak Gipin tanya. Cara menyelesaikannya biasanya kalian pakai cara apa? Ingat nggak yang kalau ada 2 persamaan 2 variabel kayak gini dia yang paling gampang. Kalian biasanya menyelesaikannya pakai apa? Apa? Substitusi. Ada eliminasi ya, eliminasi substitusi. Jadi yang paling familiar ya, yang paling familiar biasanya kalian pakai eliminasi, terus setelah itu substitusi ya. Nah, jadi cara menyelesaikannya tadi ya, bisa pakai eliminasi, ya, bisa pakai substitusi. Nah, bisa digabung ya, eliminasi dan substitusi. Oke, coba Kak Akif ingin tahu nih, masih ingat nggak cara menyelesaikan seperti ini ya? Dari yang gampang dulu. Misalkan ini, yang pertama. Misalkan Kak Akif punya 2X plus 3Y sama dengan 7, ya, sama X plus Y sama dengan 3. Oke, coba nih siapa yang paling cepat ngerjainnya dapat apa ya? Dapat hadiah dari Kak Faisal kali. Coba, apa Kak kita pengen tahu siapa yang paling cepat nih? 2X plus 3Y sama dengan 7, X plus Y sama dengan 3. Ya, maka solusinya berapa? X-nya berapa, Y-nya berapa? Ayo. Wah, Widya yang paling gercep. Widya paling gercep. X-nya sama dengan 2, ya. Terus Y-nya sama dengan 1. Oliver juga ketemu, Lily juga ketemu ya. Oke, benar sekali jawabannya X-nya 2, Y-nya 1 ya. Kalian biasanya pakai eliminasi, terus pakai substitusi ya. Misalkan kita eliminasi X-nya dulu ya. Nah, ini X-nya kita kali sama 2, ini kita kali sama 1. Nah, maka jadi 2X plus 3Y sama dengan 7. Dan 2X plus 2Y sama dengan 6 ya. Kalau dikurang berarti kan Y-nya dapat 1 ya. Nah, Y-nya 1, terus kita pakai substitusi ya. Misalkan kita pakai yang X plus Y sama dengan 3. Berarti X plus Y-nya 1 sama dengan 3. X-nya berarti sama dengan 2 ya. Oke, ini masih sangat gampang sekali. Coba, kalau yang kedua. Kaki punya 2X plus Y sama dengan 5. Dan 4X plus 2Y sama dengan 10. Oke, coba solusinya apa? Yakin nggak ada solusinya? Yakin nggak ada solusinya? Habis.
Oke. Nggak ada solusinya yakin. Nah, coba kalau yang ketiga nih. Kakek pengen tahu. Nih yang ketiga. Tadi bilang yang kedua itu nggak ada solusinya. Ya, nah sekarang yang ketiga ya. Kalau kakek punya X plus Y sama dengan 5 sama 2X plus 2Y sama dengan 4. Oke, maaf ya kalau putus-putus ya. Coba sekarang yang ketiga. X plus Y sama dengan 5 ya. Sama 2X plus 2Y sama dengan 4. Nah, coba. Ini solusinya apa? Aku pengen kalian ngitung dulu ya. Baru nanti kalian komentar. Nggak ada solusinya juga. Gimana? Yakin nggak ada solusinya? Kalau yang kedua solusinya tak berhingga, Raymond. Habis dieliminasi ke Akib. Oke. Habis juga ya. Nah, terus berarti solusinya apa kalau habis ya? Nah, maka coba kita perhatikan ya. Coba kita bahas ya. Oke, kalau yang pertama tadi jelas ya. Dia itu kalau di eliminasi ya dapat nilai X-nya ya dan dapat nilai Y-nya ya. Tapi kalau yang nomor 2, apakah benar ini nggak punya solusi? Ya, enggak ya. Enggak, ini bukannya nggak punya solusi ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau kita eliminasi ini, biasanya kan kalian atas kali 2 ya. Atas kali 2, bawah kali 1 ya. Nah, kalau kita kali jadinya 10X plus 2Y sama dengan 10. Kok 10 sih? Maaf. Nggak konsen. Ini 4X. 4X. 4X plus 2Y sama dengan 10 ya. Nah, bawahnya juga 4X plus 2Y sama dengan 10. Kalau kita eliminasi, habis. Ya, 0 sama dengan 0 kan? Oke, ini tuh apa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kalau ini kita kali 2 juga ya atasnya ya. Bawah kali 1 ya. Jadinya 2X plus 2Y sama dengan 10. 2X plus 2Y sama dengan 4 ya. Kalau kita kurang ini 0, ini hasilnya 6 ya. Nah, terus apa? Terus ini maknanya apa gitu ya? Yang ini tadi 0 sama dengan 0 tentu benar ya. 0 sama dengan 0 itu kan benar ya. Berarti semua nilai X dan Y-nya itu tidak berpengaruh ya. Karena semua itu benar. Nah, tapi kalau yang bawah salah ya. Nah, kalau kita masih ingat kan? Kalau persamaan linier itu kalau digambarkan dia berupa garis lurus. Ya, berupa garis lurus. Berarti kalau kita gambarkan, titik potongnya itu adalah solusi. Titik potongnya itu adalah solusi. Jadi kalau kita gambar ya sebenarnya nomor 1 itu, nah, kalau digambar dia berpotongan di satu titik ya. Ini solusinya tadi. Nah, kalau yang kedua gimana? Tadi ada yang benar ya, gradiennya sama gitu ya. Gradiennya bukan nggak hanya gradiennya, tapi ini dua persamaan ini itu sama ya kan? Dua persamaan ini sama kan cuma kelipatannya aja kan? Yang kedua itu cuma kelipatannya. Jadi kalau digambarkan ini sebenarnya berupa garis yang berhimpit, itu kan sama, ya kan? Persamaan 1 sama persamaan 2 kan sama ya. Berarti ini kan hal yang berhimpit ya, sama. Nah kalau yang nomor 3 ini sejajar ya, benar tadi ada yang bilang sejajar, yang sejajar. Nah sejajar ya. Nah, jadi kalau kita maknakan berarti nomor 1 itu yang punya tepat satu solusi. Ya. Terus yang kedua ini berarti apa? Solusinya banyak, bukannya nggak punya ya. Nah, solusinya banyak, tak berhingga. Nah, kalau yang ketiga apa? Tidak punya solusi, orang tidak punya perpotongan kan? Nah, tidak ada solusi. Oke ya. Jadi yang pertama itu dia itu solusinya satu, banyak solusi dan tidak solusi. Nah, sekarang Kak Akib tanya ciri-cirinya apa ya? Ya, ciri-cirinya apa sih
dia punya satu solusi banyak atau tidak punya solusi. Kenapa ini ya? Karena nanti ini pernah keluar nih di soal SIMAK UI 2018 kan, belum terlalu lama kan? Nah, belum terlalu lama ini dia pernah keluar di SIMAK nih. Agar sistem tidak memiliki tepat satu solusi. Jadi pernah keluar ya. Nah, jadi gimana? Ini tadi ada yang punya ide? Kalau yang tepat satu solusi gimana? Kalau solusinya banyak gimana? Kalau tidak punya solusi seperti apa? Maaf Kak, izin bertanya, hubungan dengan persamaan dan gradien masih bingung. Oh, itu tadi. Sebenarnya ini nggak Akib kaitan kan juga ke gradien ya. Cuma kalau kita punya persamaan linear ya, kalau digambar itu kan ada 3 kemungkinan ya. Kalau kamu gambar 2 garis, itu kan ada 2 kemungkinan ya. Bisa garisnya tadi itu motong satu tempat kan, bisa jadi dia berhimpit, bisa jadi sejajar, gitu aja ya. Ini belum dikaitkan dengan gradien juga ya. Gitu. Nah, ada yang tahu ciri-cirinya seperti apa nih? Persamaan 1, 2, dan 3. Karena keluar nanti disimak ya. Oke, kalau nggak ada, kalau kita oke. Kalau solusi tak ingin sama dengan koefisien konstan. Oke, ya. Coba kita lihat ya. Sekarang kita kaitkan dengan nilai ABC kita tadi ya. Ini ada A, B, C, D ya. Jadi kalau kita lihat yang solusinya itu banyak ya. Itu cuma kelipatannya kan. Nah, berarti sebenarnya A per B itu sama dengan A per D ya jadinya. A per D itu sama dengan B per E ya. Sama dengan C per F ya. Nah, ini kan. Loh, kalau dia solusinya perbandingannya 2:1 kan ini, 2:4, 1:2, 5:2. Jadi perbandingannya sama. Itu untuk yang gradiennya kalau yang berhimpit ya. Nah, tapi kalau yang nggak punya solusi gimana? Nah, sama juga ya. A per D-nya sama dengan B per E. Nah, tapi dia nggak sama dengan C per F ya. Nah, oh ya, maaf ya kalau nge-lag karena ini nggak tahu sinyalnya rada lama. Sinyalnya rada putus-putus. Oke, udah bisa sampai sini? Udah kelihatan belum? Oh, banyak ide. Oke, kalau gitu coba Kak Akib ini ya, nggak usah pakai kamera ya. Siapa tahu jadi lebih lancar ya. Nah, oke. Sekarang sudah kelihatan nomor 1 udah kelihatan ya screen-nya ya. Jadi kita sudah tadi dapat gimana? Coba share screen baru aja muncul tulisan. Oh, screen-nya masih hitam. Masih slide awal Kak ini. Oh ya, sebentar. Belum kelihatan soalnya. Ya, makasih. Ya, screen ulang. Udah kelihatan? Aduh, maaf ya, ini wifi di rumah nggak tahu nih ada lag. Sudah bisa kelihatan? Kita lanjut ya. Kalau kelihatan. Nah, kita ulangi lagi tadi. Kita ulangi ya.
masih slide awal itu yang mana? Sistem persamaan kan ya? Oh ya, benar berarti. Oke, saya Kak Akib ulangi ya. Jadi ini kita punya whiteboard ini masih whiteboard kok belum soal. Iya memang belum soal ya. Oke, bentar kita ulangi ya. Semoga udah kelihatan. Nah, ini kita mulai. Tadi kita sudah mengerjakan 3 soal ya, teman-teman. Yang sistem persamaan linear itu ada 3. Ternyata yang pertama itu punya solusi 1, ya kan? Yang kedua, solusinya ada banyak, gitu kan? Yang ketiga itu tidak punya solusi. Nah, kalau gitu, ciri-cirinya apa sih dari ketiga bentuk itu? Nah, tadi kita sudah melihat ya, kalau yang dia itu solusinya ada banyak, itu perbandingan koefisiennya sama, ya kan? 2:4 sama dengan 1:2 sama dengan 5:4, gitu ya. Nah, kalau dia yang banyak yang solusinya tidak ada, itu sama gini ya, 1:2 sama 1:2 kan, tapi bedanya di belakang, T dan F-nya nggak sama. Gitu ya. Nah, kalau yang satu ya, yang solusinya itu cuma satu ya, itu perbandingannya yang penting A dan B-nya tidak sama ya. Jadi kalau di sini A per D itu tidak sama dengan B per E gitu ya. Nah, mungkin kalau kayak gini sedikit susah ngapalin ya enggak? Kalian itu kan susah kalau suruh ngapalin ya. Nah, maka sebenarnya ada cara gampangnya. Kalau kalian masih ingat kita dulu punya bentuk SPL seperti ini, bisa kita ubah ya ke dalam bentuk matriks ya, yaitu matriks A, B, D, E ya, dikalikan dengan XY ya, itu sama dengan CF kan. Nah, ini dulu pernah dibikin ke matriks ya. Misalkan ini kita sebut matriks A, ini matriks X, ini matriks B gitu ya. Nah, selanjutnya matriks A kali X sama dengan B. Nah, dari sini bisa kita ubah ya. Nah, maka ciri-cirinya nanti gampang gitu ya. Kalau yang pertama itu jika determinan matriks A-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, ini determinan matriks A, kita tulis pakai biru aja ya. Nah, jadi kalau diringkes ya. Bentar. Nah, yang ini kalau kita tuliskan ya. Nah, ini sama aja. Determinan matriks A itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, itu syaratnya gitu aja kalau punya satu solusi. Tapi kalau dia itu solusinya tadi, yang ini saat determinannya sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang ini saat determinannya juga sama dengan 0 ya. Tapi yang membedakan, kalau yang ini tadi pakai perbandingan yang BE sama CF ya. Nah, kalau mau ditambahi pakai perbandingan ini. Nah, tapi kalau yang belakang tidak, ini enggak pakai sama. Oke, gitu ya. Boleh disimak dulu ya, sambil sebentar Kak Akib coba tethering ya. Kayaknya kalau pakai wifi rada lelah, bentar ya, ditunggu ya. Coba sambil dipahami dulu, kalau ada yang mau tanya, boleh ditanyakan ya. Tunggu sebentar.
Oke. Sudah bisa. Sudah bisa sekarang? Screen-nya udah kelihatan belum? Sudah bisa ya? Suaranya udah jelas? Oke, alhamdulillah ya. Ternyata pakai WiFi lebih lola ya daripada pakai tethering. Oke, mungkin Kak Akip ulangin ya, Kak Akip ulangin lagi supaya kalian lebih jelas. Mungkin tadi ada yang bilang screen-nya nggak berubah gitu ya. Oke, aman ya sekarang? Aman? Oke, aman ya? Ya, oke sip kalau aman. Oke, kita bahas ya. Ya, ini tentang sistem persamaan linear. Kita ulangi ya, maaf. Jadi sistem persamaan itu nanti ada 3 ya. Nah, ini ada sistem persamaan linear kuadrat, sama sistem persamaan kuadrat-kuadrat ya. Kita mulai dari yang sudah kalian kenal dulu di SMA ya, atau di SMP ya. Itu sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear. Yang 2 variabel dulu aja, 2 variabel, 2 persamaan ya. Ada AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F ya, ada ini ya. Nah, kalian tadi udah jawab ya, oh ada 3 buat menyelesaikan ya. Ada eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi ya. Nah, terus kita tadi sudah ada contohnya juga ya. Nah, ada 3 kemungkinan. Oke. Bentar. Lanjut ya. Jadi tadi kita sudah mengerjakan ada 3 ya. Aku udah ngasih 3 persamaan. Yang pertama, dengan mudah kalian tentukan solusinya 2 dan 1 ya. Terus yang kedua, oh ini tadi ada yang bilang nggak ada solusinya ya. Nah, tapi sebenarnya ini solusinya banyak. Terus yang ketiga, itu ini yang baru yang tidak ada solusinya ya. Jadi kalau kita gambarkan, itu kalau yang satu solusi itu ini ya, motong di satu tempat, solusi banyak itu dia berhimpit, ya nggak ada solusi berarti dia sejajar seperti ini ya. Terus cara nyari solusinya, terus cari ciri-cirinya apa? Nah tadi kita sudah menentukan ya, kalau dia satu solusi itu AD plus BE, A per D tidak sama dengan B per E ya. Atau kalau kita sudah ubah ke dalam matriks ya, determinan A-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Kalau yang kedua, itu perbandingannya sama nih. A per D, B per E, C per F-nya sama ya. Nah, sama, dan di sini, nah kalau kita bentuk, berarti determinannya sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang tidak punya solusi juga gitu. Determinan tidak sama dengan 0 ya. Dan A per D sama dengan B per E, tapi C tidak sama dengan C per F. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada yang tanya sebelum kita ke soal ya. Silahkan yang mau tanya. Kak Aki boleh jelaskan ulang yang matriks ya? Oke, boleh. Jadi matriks ya, oke benar. Jadi teman-teman dulu mungkin apa nggak diajari ya bagi matriks ya. Jadi sebenarnya kita kalau punya bentuk sistem persamaan linear seperti ini ya, AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks ya. Nah, matriksnya pertama ada matriks koefisien ya. Matriks A itu matriks koefisien ya, tinggal ABDE ini ya. ABDE dikalikan dengan XJ itu variabel yang mau ditanya ya. Sama dengan konstanta yang kanalnya CF.
ini ya. Nah, ini kalau coba kamu kalau ingat masih perkalian matriks kan balik ke persamaan atas ya. A kali X ditambah B kali Y sama dengan C ya. Nah, kalau ini yang ini kan jadi A kali D kali X ditambah E kali Y sama dengan F ya, sama. Nah, jadi kita bisa menggunakan matriks ini ya untuk mempermudah, karena kalau pakai perbandingan seperti ini nanti prakteknya susah ya ngitungnya. Lebih mudah pakai determinan seperti ini. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, mungkin ini konsep ini jarang diajarkan ya di SMA ya. Konsep tentang punya satu solusi, tidak punya solusi, solusinya banyak ya. Ini jarang diajarkan, padahal sering keluar di SIMAK maupun UTUL ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ke soal ya, supaya kalian lebih paham. Kita langsung ke soal nomor 3 dulu. Nah, ini diberikan sistem ya, A kuadrat X dikurangi 3Y sama dengan 1 dan 4/3A plus 3/2X ditambah ini sama dengan 6 agar sistem tidak memiliki tepat satu solusi. Maka nilai A. Nah, oke. Ini sebenarnya bisa kita ubah dulu ke dalam matriks ya supaya kalian bisa melihat dengan jelas ya. Matriks koefisiennya berarti kan di sini A ya. Yang di sini min 3 toh. Nah, kalau yang di sini berarti 4/3 A plus 3/2 ya kan? Matriks koefisiennya. Yang di sini berarti 1/A ditambah 1 ya. Nah, ini sudah matriks A-nya ya. Nah, dikalikan dengan XY nah, sama dengan hasilnya 1 dan 6 ya. Coba sekarang Kak tanya, kalau agar sistem tidak memiliki tepat satu solusi, nah, itu berarti apa syaratnya? Oh, A-nya kuadrat ya, kasih kuadrat maaf. A-nya kuadrat X. Nah, betul ya. Oliver dan jawab determinan A sama dengan 0, Widya juga determinan sama dengan 0. Jadi kalau punya tepat satu solusi ya, nah tadi kan sudah ada ya, tepat satu solusi, nah itu det A-nya sama dengan 0 ya. Berarti kalau tidak punya solusi, supaya tidak tepat ya berarti tidak sama disama dengankan 0 ya. Udah tinggal nyari determinan ya. Masih ingat ya nyari determinan di matriks ya. Nyari determinan matriks yang ini digaris silang gini ya. AD min BC ya, pas masih ingat. AD min BC. Nah, berarti di sini A kuadrat, ya ini kita kali dengan 1/A plus 1, ya kan? Dikurangi ya, 4/3 ya. 4/3 A plus 2/3 ya, dikalikan dengan min 3 ya. Ini harus sama dengan 0 kan? Nah, dan ini dicoret-coret yang bisa dicoret ya. Ini kan perkalian ya, berarti ini habis sama ini kan. Nah, maka ini tinggal dikalikan ke dalam A kuadrat kali A, jadinya A plus A kuadrat ya. Ini jadi minus ketemu minus jadi plus ya. Di plus 4A, ini jadi plus 8/3 ya. Sama dengan 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita hitung. Sebentar, 4/3. Oh, ini 2 ya, maaf. Ini tuh 3/2 kok, keliru. 3/2. Ya. Oke, maka ininya jadi 4 kali 3 ya 12 dibagi 2 ya 6 ya, berarti ini plusnya plus 6, atau kita bisa tulis jadi A kuadrat plus 5A plus 6 sama dengan 0 ya.
Kalau kita faktorkan jadi apa? A min A plus 2 dan A plus 3 sama dengan 0 ya. Maka A-nya sama dengan min negatif 2 dan A-nya sama dengan negatif 3 ya. Maka dapatnya yang E ya. Gampang ya, cuma tinggal nyari determinannya disama dengan 0 kalau kalian tahu konsepnya. Tapi kalau enggak ya bingung ini suruh ngapain ya. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya benar ya tadi 2/3. Soalnya dikasih keterangan yang A, yang mana, yang B, yang mana. Oh, boleh. Jadi kalau secara matriksnya ya, secara matriksnya ini matriks A, segini itu matriks A ya. Ini matriks X tadi ya. Ini sama dengan B ya tadi ya. Oke, maksudnya tidak memiliki tepat satu solusi itu tidak memiliki solusi dan bisa banyak solusi, Kak. Betul ya, Burhan. Tidak memiliki tepat satu solusi. Kan ada 3 kemungkinan ya. Tepat satu solusi, solusi banyak, atau tidak punya ya. Nah, kalau tidak memiliki tepat satu solusi, ya benar, berarti solusinya banyak atau tidak punya. Ya mudah ya Ulil, tapi kalau tahu, ya ini buktinya soal SIMAK tahun 2018 ya. Ya kalau yang nggak tahu ya ini jadi susah ya. Kalau ini nggak tahu jadi soal yang susah. Oke, bisa dilanjut? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita balik ke soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, dari nomor 1 dulu ya. Ini SBM 2017 ya. Bentuknya seperti ini. Ada yang sudah ketemu mungkin nomor 1? Ada yang sudah ketemu mungkin? 32 ya. Oke, mantap nih. Sudah beberapa sudah mengerjakan, hasilnya 32. Kalau ada yang belum, Kak Aki jelaskan ya. Jadi kalau bentuk-bentuk tentang sistem seperti ini ya, kamu misalkan saja bentuk-bentuk yang serupa ya. Kan gitu ya. Bentuk-bentuk yang serupa itu dimisalkan. Nah, ini kan sama, toh ini ada Y per X kan. Ini juga ada Y per X kan. Nah, Y per X-nya ini kita misalkan A aja gitu ya. A itu sama dengan Y per X. Nah, terus yang lainnya ini juga bentuk sama kan ini. Ini sama ini kan sama toh. Bentuknya sama. Nah, ini maka ini kita misalkan sebagai B ya. Tidak A ini yang B. Nah, maka sekarang kita dapat suatu sistem A min B ya, sama dengan 1/4 sama 3A min 4B sama dengan setengah. Nah, seperti ini. Udah, tinggal kita selesaikan biasa ya. Tinggal kita selesaikan biasa. Misalkan kita kalikan yang mana? Atasnya dengan 4 ya. Atas kali 4, bawah kali 1 ya. Kan jadinya 4A plus 4B sama dengan 1. Ini 3A. Ini min ya, maaf. Ini min 4B sama dengan setengah ya. Ini kita kurang ya. Maka dapat A-nya sama dengan setengah ya. Oke, kita mendapatkan nilai A-nya sama dengan setengah. Nah, terus A tadi apa? Gitu ya. A tadi kan sama dengan Y per X ya. Nah, tulis aja Y per X-nya sama dengan setengah ya. Atau kalau kita kalikan silang berarti X sama dengan 2Y ya. Oke, dah dapat sesuatu. Sekarang tinggal mensubstitusi ya. Tadi dapat A-nya setengah, kita substitusikan saja ke persamaan pertama ya. Ada A min B sama dengan 1/4. Tadi A-nya itu sama dengan setengah. Min B sama dengan 1/4. Maka ini bisa kita kali ke sana. Ini berarti B sama dengan setengah dikurangi 1/4 ya. Berarti B-nya sama dengan 1/4. B tadi apa? Gitu ya. B itu sama dengan 1/Y min 2 kuadrat.
Berarti sama dengan 1/4 ya. Oke, maka dapat Y-2 kuadrat sama dengan 4. Nah, coba Kak Akib tanya, kalau kita punya Y-2 kuadrat sama dengan 4, berarti Y-2-nya sama dengan apa? Sama dengan apa, saudara-saudara? Widya 2. Yang lain? Kalau kita punya Y-2 kuadrat sama dengan 4, berarti Y-2 sama dengan, sebagai ada yang jawab 2, ada yang plus minus 2. Oke. Tadi yang tanya Kak Akib siapa? Burhan atau siapa? Ya, harusnya, oh ya benar Burhan ya. Harusnya plus minus ya, Bur. Semuanya juga plus minus 2. Nah, coba Kak Akib tulis di sini ya. Misal nih kita punya X kuadrat sama dengan 4 ya. Berarti X-nya sama dengan, kalau 2 saja salah ya. Nah, harusnya ini ada plus minus 2. Kenapa? Nah, tadi ada pertanyaan kenapa gitu ya. Karena kalau 2 kuadrat itu kan hasilnya sama 4 ya. Min 2 kuadrat juga 4. Nah, jadi yang memenuhi bahwa X kuadrat sama dengan 4 itu ada 2. Bisa 2, bisa min 2. Karena dua-duanya benar. 2 kuadrat juga 4, min 2 kuadrat juga 4. Nah, gitu ya. Maka di sini dapatnya Y sama dengan plus minus 2 ya. Oke, maka dapat Y min 2-nya sama dengan 2, atau bisa jadi Y min 2-nya sama dengan min 2. Maka dapat Y-nya 4 sama Y-nya sama dengan 0. Nah, kenapa yang 0 nggak dipakai? Nah, karena kalau X-nya 0, nah sebenarnya alasannya ya, kenapa ini nggak dipakai? Kalau Y-nya 0, nanti kan X-nya juga 0 ya. Nah, kalau Y-nya 0, maka di sini ya, nilai X-nya tadi kan sama dengan 2Y ya, maka X-nya juga 0. Kalau ini kan berarti X-nya sama dengan 8 ya. Nah, yang ini tuh tidak boleh, karena ada bentuk tadi Y per X ya, atau nanti jadi per 0, itu nggak boleh kan, ada per 0. Maka dapatnya 4 dan 8 ya, jadi hasilnya 32 gitu. Ada yang bertanya, silahkan. Ada yang tanya, silahkan kalau tanya. Nah, benar, Ham. Kalau akar 4, ya misalkan ya, ini tadi bagus nih. Kalau kita punya akar Y sama dengan 4, sama dengan 2 gitu ya. Nah, baru nih Y-nya sama dengan 4 kan. Bukan plus minus 4 ya. Nah, betul. Nah, hati-hati ya, biasanya terjebak pada debug itu. Oke, ada yang mau bertanya? Belum kita lanjut? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada SPLK, sistem persamaan linear kuadrat, dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Ya, ini sebenarnya gimana cara nyari solusinya gitu ya. Nah, kita lihat dulu bentuk umumnya ya. Kalau sistem persamaan linear kuadrat ya ada linearnya, ada kuadratnya ya. Misalkan linearnya Y sama dengan MX plus N ya. Kan. Terus kalau yang kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, itu misalkan. Nah, kalau yang kuadrat-kuadrat ya dua-duanya kuadrat ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Misalkan yang satunya BX kuadrat plus BX, BX plus Q ya. Plus BX plus Q ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Kalau tadi kan kamu pakai eliminasi, substitusi gitu ya. Nah, ini sebenarnya menggunakan substitusi ya. Atau kalian bisa membuat jadi Y sama dengan Y. Gampangnya gitu ya, nyari solusi itu dibikin Y sama dengan Y. Nah, kan sama-sama Y ya. Nah, maka nanti
AX kuadrat plus BX plus C itu kamu sama dengan MX plus N ya. Terus tinggal kamu kumpulkan jadi satu ya. Jadi AX kuadrat plus, nah ini berarti B min N ya. Nah, ditambah C plus N ya. Sama dengan 0 kan? Udah. Kalau udah bentuk seperti ini tinggal difaktorkan ya. Tinggal difaktorkan biasa. Nah, yang SPKK juga gitu. Menyelesaikannya tinggal dibikin Y sama dengan Y ya. Nah, maka tinggal AX kuadrat plus BX plus C kamu sama dengan BX kuadrat plus GX plus, kok G lagi sih R ya. Sama dengan R. Ya, terus tinggal dikumpul jadi satu. A min P X kuadrat plus B plus Q min ya. B min Q X plus C min F. Itu ya, tinggal diselesaikan biasa difaktorkan. K itu bukannya C min N, maaf C min N. Intinya sih dipindah ke kiri semua ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, itu pindah ruas ke kiri ya. Dibikin Y sama dengan Y. Kalau udah kalian ubah ke dalam satu ruas. Enggak ada? Aman ya? Aman. Kalau aman tinggal kita kasih contoh. Nomor 4 ini ada UM UGM 2019 ya. Baru kemarin. Ada yang udah ketemu nomor 4? Sudah? Ada yang ketemu nomor 4? Ini 2 ya, yang E ya. Oke. Oke, si N itu siapa ya? Nah, benar ya, jawabannya itu yang OM ini yang E ya. Jawabannya yang min 2, benar. X yang ditanyakan X plus 3Y ya. Oke, mungkin ini memang sedikit tricky ya, teman-teman. Ini yang soal nomor 4 ini sedikit tricky, karena kalau kita bikin Y sama dengan Y juga nggak bisa ya, karena dia nggak spesifik kan. Ini Y-nya apa, yang satunya juga Y-nya apa, nggak spesifik. Nah, maka kita bisa menggunakan kalau dalam hal ini dieliminasi ya. Coba, tadi kita punya X kuadrat X kuadrat plus 2XY ya, ditambah 4X ya. Ini sama dengan min 3. Terus kita juga punya 9Y kuadrat plus, nah ini ada yang sama ya, 4X ya. Plus 12 ya, sama dengan min 1. Oke? Nah, kalau ini misalkan kita eliminasi ya, kita tambahkan. Kalau ini kita tambah, maka ini dapat X kuadrat plus 9Y kuadrat ya, plus 6XY, 12Y ya, benar. 6XY plus 4X plus 12Y ya, sama dengan negatif 4. Nah, oke, nah sekarang kalau kita ngeh ya, di bagian yang ditanya tadi kan ada X plus 3Y ya. Coba, kalau kita kuadratkan ya, X plus 3Y ini dikuadratkan hasilnya apa? Tentunya X kuadrat plus 2AB ya. 2AB-nya berarti 2 kali 3, 6 ya. 6XY plus 9Y kuadrat ya. Nah, ini kan sudah berbentuk yang ada di sini ya. Nyata ini. Nah, ini X kuadrat plus 9Y kuadrat, kan? Bentuk yang tadi kan. Nah, berarti ini bisa kita ubah dalam X plus 3Y dikuadratkan. Nah, ini kalau kita lihat bisa kita keluarkan juga ya 4-nya ya. 4
X plus 3Y ya, sama dengan negatif 4. Nah, untuk mempermudah penulisan X plus 3Y-nya ini boleh kita misalkan sesuatu ya. Nah, ini kita misalkan P ya. Nah, dapat apa? P kuadrat plus 4P, pindah ke sini ya, plus 4 sama dengan 0 ya. Atau kalau difaktorkan jadi X plus 2, X plus 2 sama dengan, kok PX sih P ya. Maka dapat nilai P-nya sama dengan negatif 2 ya. Oke, benar si N itu siapa? Hasilnya negatif 2. Oke, jadi soal yang ini ya, karena kita nggak bisa pakai Y sama dengan Y, kita coba memanipulasi dulu ya. Mungkin ditambah atau dikurang gitu ya. Ternyata kita membentuk suatu bentuk khusus ya. Hanya ada X kuadrat plus 6XY plus 9Y kuadrat. Nah ini tadi bentuk dari X plus 3Y dikuadratkan. Oke, seperti itu soal UM-UGM 2019. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, silahkan. Ada yang tanya. Kayak 12 sih. Enggak, lihat dari perbandingan. Sebentar. Coba ke P enggak, Kak? Oh, oke. Oke, yang mau ada yang tanya sih, Pip. Saat mengubah ke P, ini tadi kan sudah kita bentuk ke ini ya, X kuadrat plus 9Y kuadrat plus 6Y. Nah, ini ternyata jabaran dari X plus 3Y dikuadratkan kan? Jadi X plus 3Y ini kita misalkan aja sebagai P ya. Maka ini jadi P kuadrat plus 4P sama dengan min 4 kan gitu. Udah difaktorkan biasa dapat P-nya. P tadi apa? P tadi X plus 3Y. P X plus 3Y tadi apa? Yang ditanya. Kan? Ya udah, berarti jawabannya langsung negatif 2. Gitu. Ada lagi kan yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita, maaf Kak, kenapa? Oh ini, ada tanya si Anastasia. Jadi gini Anastasia, kita pakai Y sama dengan Y itu kalau dia bentuknya udah Y sama dengan ya. Ya mungkin nanti mungkin soal ya yang lain ya, bisa jadi kamu ketemu yang sudah bentuk Y sama dengan gitu ya. Kalau dia udah Y sama dengan pakai Y sama dengan Y aja gitu. Tapi untuk dua contoh ini sih kebetulan ini belum berbentuk Y sama dengan ya, atau tidak bisa ubah ke dalam Y sama dengan. Nah, maka ini kita nggak bisa ya menyelesaikan pakai cara Y sama dengan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak. Oke, kalau nggak ada kita nomor 5. Oke, ada yang sudah ketemu nomor 5? Ya, Lil. Mantap. 12. Kaki tanya dulu. Ordinat itu apa tuh? Ordinat itu apa sih? Ordinat. Nah, ordinat itu Y-nya ya. Kalau X itu apa? Nah, absis ya. Nah, ordinat ini absis. Nah, berarti di sini harus kita ubah semuanya dalam bentuk Y kan gitu ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini ini ada X kuadrat yang di bawah. Nah, berarti X kuadrat ini kan harus kita ganti ya. Nah, kita bisa pakai persamaan yang menggantinya pakai persamaan pertama ya. Ini si X kuadrat itu bisa kamu ganti pakai 16 min Y ya. Nah, maka X kuadratnya kita ganti dengan 16 min Y. 16 min Y plus Y kuadrat min 11Y sama dengan min 19 ya. Kalau dihitung
Y kuadrat min 12Y. Terus apa nih? 16. Pindah ke sini ya, jadi plus ya. Plus 35 ya. Plus 35 sama dengan 0 kan. Boleh difaktorkan, boleh ya. Tapi kalau kalian masih ingat yang jumlah ya. Nah, jumlah itu X1 plus X2 ya. Dalam hal ini Y1 plus Y2 sama dengan apa yang jumlah? Min B per A ya. Oke, berarti sama dengan 12 ya. 12 per min. Min dari min 12 tersebut ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, ini masih mudah juga. Ini UTBK 2019. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silahkan. Ada? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut. Selanjutnya nomor 6. Jika sistem ini tahun baru, Y1 itu dari mana? Oke, PIP. Ya itu ya, dari kalau kita punya ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Dulu di pelajaran persamaan kuadrat ya. Kalau akar-akarnya X1 plus X2, berarti kan hasilnya min B per A ya. Kalau yang dikali X1 kali X2 itu C per A ya. Nah, yang ditanyakan jumlah ya. Jumlah semua ordinatnya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita faktorkan ya. Cukup kita pakai rumus min B per A. Itu? Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjutkan lagi ke ini ya, 6. Jika sistem ini memiliki penyelesaian ya, maka penyelesaian yang lain, oke ya. Namanya penyelesaian berarti titik ini boleh kita substitusikan ke sistem ya, namanya penyelesaian ya. Berarti 1 ini adalah nilai X-nya, 2 ini adalah nilai Y-nya. Tinggal kita masukkan ke sistemnya. X-nya diganti 1 ya, jadi min 1 ditambah A kali Y ya. Y-nya itu 2 sama dengan 1 ya. Ini dapat ya. 2A sama dengan 2, A-nya 1. Oke, sekarang ke selanjutnya. B-nya tetap B, X-nya tadi 1 ya. 1 kuadrat itu 1 ditambah Y-nya tadi 2, 2 kuadrat itu 4 sama dengan 5 ya. Nah, maka dapat B sama dengan 5 kurangi 4, 1 ya. Oh, ternyata A-nya 1, B-nya 1. Nah, maka bisa kita bentuk ya. Persamaannya jadi min X ditambah A-nya tadi 1 ya. Jadi Y sama dengan 1. Nah, kalau ini B-nya tadi 1, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Salah satu penyelesaiannya sama dengan ini, kita suruh nyari penyelesaian yang lainnya. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, boleh pakai kalau yang ini dengan mensubstitusi ya caranya. Kita substitusikan aja persamaan pertama ke persamaan kedua ya. Karena persamaan pertama kan bisa kita ubah jadi Y sama dengan 1 plus X ya. Maka Y ini kita ganti dengan 1 plus X, Y yang bawah ya. Maka X kuadrat ditambah Y yang bawah diganti dengan 1 plus X. Sama dengan 5 ya. Maka dapat X kuadrat plus ini 1 plus 2X plus X kuadrat sama dengan 2X kuadrat plus 2X min 4 sama dengan 0. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 ya. Kalau difaktorkan ada X min 2, X plus 2 dan sebentar. X plus 2 dan X min 1 ya. Ya, seperti ya. Jadi X-nya sama dengan min 2 sama X-nya sama dengan 1 ya. Nah, yang X sama dengan 1 tadi kan udah dipakai ya. Oh, ini berarti udah dipakai kan. Jadi sekarang kita tinggal
maka yang min 2 ya. Nah, min 2 ya kita tinggal substitusikan ke, tadi kita sudah punya ini ya, nilai Y-nya ya. Y berarti sama dengan 1 ditambah min 2 ya. Berarti sama dengan min 1. Oke. Berarti jawabannya yang min 1 ya. Min 2, min 1 yang A. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Aman ya? Aman. Kalau aman, bisa kita lanjut. Ya nanti Kak Akib kirimin ininya ya, draft apa ini, PDF pembahasannya. Jadi kalau yang terlewat nanti bisa dilihat PDF-nya. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis solusi ya dari SPLK, SPKK. Nah, maksudnya jenis-jenis solusi itu gimana? Ya ini tadi. Kalau kita punya linear tadi kan ada 3 kemungkinan ya. Solusinya tepat 1, solusinya banyak, sama solusinya tidak ada. Sama. Kalau kita punya suatu sistem persamaan linear kuadrat maupun sistem persamaan kuadrat-kuadrat, itu ada 3 kemungkinan solusi. Bisa solusinya 1, bisa solusinya 2, ya. Dalam hal ini banyak, di sini 2 ya, atau dia tidak memiliki solusi. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa sistem persamaan linear kuadrat maupun sistem persamaan kuadrat-kuadrat itu cara menyelesaikannya dibikin Y sama dengan Y kan ya. Terus dibawa ke persamaan kuadrat atau terus bisa dibawa ke bentuk persamaan kuadrat ya. Misalnya AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, kalau yang sistem persamaan linear kuadrat ya, yang SPLK itu kalau kita gambar, jadi satunya linear berarti satunya garis lurus, kuadrat berarti satunya parabola ya. Nah, kalau kita gambar ya bisa jadi dia itu motongnya di 2 tempat ya, 2 solusi ya. Bisa jadi dia motongnya di 1 tempat ya. Atau dia bisa jadi nggak motong sama sekali. Nah, untuk yang SPKK juga seperti itu. Jadi dia dua-duanya kuadrat ya, atau kalau kita bentuk jadi parabola, nah dia bisa jadi motong di 2 tempat. Nah ya, solusinya 2. Bisa jadi dia cuma di 1 tempat ya, atau solusinya 1. Ya kan? Atau bisa jadi dia nggak motong sama sekali ya. Nah inilah ada 3 kemungkinan jenis solusi ya. Berarti ini punya 2 solusi, ini punya 1 solusi, ini tidak punya solusi, tidak ada solusi. Nah, terus sekarang syaratnya gimana supaya punya 2 solusi, 1 solusi maupun tidak ada solusi? Nah, ini pernah dulu disinggung ya di persamaan kuadrat kan juga gitu ya. Kalau dia punya 2 solusi saat apa masih ingat? Nah, mungkin ada yang tahu nih, yang 2 solusi syarat-syaratnya apa? Kalau di persamaan kuadrat kan sama aja nanti sistem itu larinya jadi persamaan kuadrat kan? Persamaan kuadrat, nah betul ya. Persamaan kuadrat kalau punya 2 solusi, benar ya, diskriminannya positif. Ya, sudah benar nih. Kalau punya satu solusi, diskriminannya 0. Kalau nggak ada punya solusi, berarti diskriminannya negatif ya. Nah, itu ya. Nah, itu jadi sebenarnya kita pakai terus ya konsepnya. Kalau motong di 2 tempat, D-nya positif, 1 itu sama dengan 0, kalau negatif nggak punya ya. Nah, karena kenapa? Karena ternyata SPLK maupun SPKK itu bisa nanti ujung-ujungnya kita bawa ke jadi persamaan kuadrat. Oke, langsung praktek supaya tahu ya. Nah, ini
Nah, ini ada soal UTBK 2019 ya. Agar sistem ini hanya memiliki satu solusi. Kak mau tanya, Mbak mau nanya kepala suku masih SSI enggak? Oh ya nanti Kak Akib kasih SSN-nya nggak apa-apa. Kak Akib udah nge-SS-in. Nanti Kak Akib pindah ke Word dulu ya. Nanti ada, nggak usah khawatir. Oke, lanjut ya. Ini satu solusi. Apa satu solusi? Satu solusi apa? Diskriminannya sama dengan 0. Ya udah, tinggal pakai diskriminannya sama dengan 0 kan? Tapi ya ini harus kita gabung dulu gitu ya. Harus kita gabung dulu. Nah, sekarang cara gabungnya gimana? Nah, cara gabungnya tadi kalau dia berbentuk Y sama dengan Y ya. Nah, Y sama dengan Y, ya kita bisa pakai Y sama dengan Y. Tapi kalau enggak, ya bisa dengan mensubstitusi ya. Nah, kalau kita perhatikan yang persamaan pertama ini, kan bisa kita ubah jadi Y kuadratnya itu sama dengan 4 min X kuadrat ya. Nah, maka Y kuadrat ini bisa kita ganti, supaya nanti semuanya dalam X ya. Maka kita peroleh X min 1 kuadrat ditambah M. Nah, Y kuadratnya tadi diganti dengan 4 min X kuadrat kan. Ya, sama dengan 1 ya. Tinggal kita jadikan. X kuadrat min 2X plus 1 ditambah ya 4M ya min 4MX kuadrat sama dengan dipindah ke kiri sekalian ya min 1 sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita kumpulkan ya yang ada X kuadratnya jadi 1, X kuadratnya kita kumpulin jadi 1, berarti ini ada 1 min 4M ya. Ditambah sekarang yang X ya. Yang X itu cuma ada min 2 aja ya. Ya, min 2X ya. Berarti ini langsung aja min 2X. Min 2X ditambah ya. Yang koefisien ya, yang ada X-nya berarti kan 1 dikurangi 1 habis ya. Berarti tinggal plus 4M. Nah, itu 4M. Udah, tinggal kita cari diskriminannya sama dengan 0 ya. Diskriminan itu sama aja B kuadrat min 4AC. Harus 0. B itu apa? K itu Jumin MX kuadrat. Bentar. Min 4. 1 min M. Oh ya, 1 min M ya. Maaf. 1 min M. Ya, 1 min M ya. Kenapa ada 4-nya? Oh, yang ini. Oh, enggak ini. Oke, sip. Ini ya. 4M min. Oke, makasih. Udah ya, udah selesai ya. 1 min M X kuadrat min 2X plus 4M. Oke. A itu apa? A itu yang depan koefisien dari X kuadrat ya. Nah, maka ini A-nya, B-nya itu ini ya, C itu yang belakang sendiri. Maka bisa kita cari B kuadrat min 2 kuadrat min 4, A-nya itu 1 min M ya, C-nya itu 4M. Harus sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita hitung jadi 4 min ini jadi 16M ya. Berarti jadi 16M. Ini jadi plus ya. 16M kuadrat. Nah, maka ini bisa kita bagi sama dengan 4 ya. 4M kuadrat min 4M min plus ya. Plus 1 sama dengan 0 ya. Faktornya berarti apa? 2M ya. Min 1 sama min 1 kan? Jadi M-nya sama dengan setengah ya. Oke ya. Yang B gitu. Dapat pertanyaan?
cara menentukan nilai X kuadratnya nggak termasuk angka. Oh, jadi gini. ABC itu apa toh? Gitu ya. ABC itu kan sebenarnya dapat dari ini ya teman-teman. Kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya. A itu yang depannya X kuadrat gitu ya. Depannya X kuadrat dalam hal ini ya 1 min M. B-nya itu depannya X berarti min 2. Terus C-nya yang belakang sendiri yang konstanta ya. Gitu. Jadi X kuadratnya nggak ikut ya depannya. Jadi X-nya juga nggak ikut ya. Yang diambil depannya ya. Dalam hal ini dia berupa variabel ya. Ada MM-nya ya. Karena M-nya yang ditanya. 16M sama 16M kuadrat. Mana? Oh, ini. Jadi ini sih perkalian semuanya ya. Jadi kan hasilnya min 4 sama 4M kan. Dikali sama ini kan ini dikali semua ya. Maka gampangnya ini kita kali dulu ya. Min 4. Ya mungkin kalian, nah ini kecepatan ya. Jadi kalau mau dijabarkan ya ini sebenarnya min 2M kuadrat. Ini kan min 4 sama ini jadi plus ya. Plus, minus 16M ya. 16M. Nah, baru dikalikan 1 min M kan. Nah, kalau dijabarkan dikalikan ke dalam ya. Jadinya min 16M plus 16M kuadrat. Jadi T ya. Oke. Ada lagi? Aisyah. Jawab ya. Sah. Oke. Jadi intinya kalau ada ya satu solusi. Nah, lihat diskriminannya ya, tapi harus digabung dulu. Nah, cara menggabung itu bisa dengan substitusi ya. Dalam hal ini di sini ada Y kuadrat ya. Oh, berarti Y kuadratnya bisa kita ganti untuk disubstitusikan ke persamaan kedua. Oke, aman ya? Aman? Kalau aman kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tidak memotong maupun menyinggung. Nah, ini yang kritis. Tidak memotong dan maupun menyinggung. Nah, itu apa kira-kira? SBM 2019. Ayo apa? Tidak memotong, tidak menyinggung. Tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, benar ya. Diskriminannya kurang. Menyinggung itu di satu titik ya. Tidak memotong, tidak menyinggung ya. Berarti kan kalau digambar bukan satu, bukan dua ya. Tidak memotong dan tidak menyinggung. Menyinggung itu satu titik. Nah, berarti yang terakhir D kurang dari 0. Oke, benar. Raymond Widya. Oke ya, jadi pakai diskriminannya harus negatif ya. Sebentar, ini tapi ada panjang. Kita jabarin satu per satu. Jadi ini caranya ya dengan mensubstitusi ya. Ini Y-nya kita substitusikan ke sini ya. Oke, sebentar Kak Akib kasih tunjukkan pembahasannya aja ya. Sebentar. Kalau nulis lama sudah mau habis soal waktunya. Sebentar. Ini ya. Nah ini supaya cepat Kak Akib jelasin dari sini aja. Nah, jadi kita punya ya tadi sekali lagi sekarang sudah benar ya. Tidak memotong, tidak menyinggung, diskriminannya negatif ya. Nah, ini diskriminannya negatif. Nah, pertama harus digabung dulu ya. Cara menggabungkan ya dengan mensubstitusi ya kalau dalam hal ini ya. Kita punya Y sama dengan 2X plus 1. Nah, maka Y di sini kamu ganti dengan 2X plus 1. Jadi intinya harus semua dalam X atau semua dalam Y gitu ya.
Nah, ini kita ganti dengan 2x plus 1. Dapatlah ini. Nah, terus ini bisa kita kalikan dengan 4 ya, supaya nggak per-peran kan jadi susah ya. Ini dikali 4, maka 4 bagi 2 itu 2, masih sisa 2. Dan kalau ini 4 kali 4, maka ini habis. Ini 1 kali 4, 4. Nah, kalau udah, ya dijabarin ya. Ini mah harus sabar. Jabarin satu persatu. X min 2 dikuadratkan, itu jadinya X kuadrat min 4X plus 4. Ya, biasa. Nah, terus kalau ini 2X plus 1 min A dikuadratkan. Nah, kalian bisa menggunakan ini ya, dimisalin aja yang ini, A-nya itu 2X ya, B-nya 1 min A ya. Nah, itu boleh. Jadi kalau A kuadrat gitu ya, jadi 4X kuadrat ya, 2AB-nya ya. 2AB-nya jadi 4X ya, dikalikan dengan 1 min A ini, ditambah B kuadrat ya. B kuadratnya 1 min A dikuadratkan, hasilnya ini. Sama dengan 4. Terus ini dijabarkan ya, ini dikalikan ke dalam. Nih, kali ke dalam, jadi 2X kuadrat min 8X plus 8. Nah, kalau yang ini 4X kuadrat, ini X yang dikalikan ke dalam 4A min X, ya 4A min 4 ya. Ini yang konstanta sisanya ini ya, hasilnya ini. Nah, kalau udah dikumpulkan ya, dikumpulkannya ada X-nya kuadrat, kumpulin jadi 1. Ini ada yang X saja, ini yang konstan ya. Nah, ini tadi jabaran jadi 2. Ini kalau bingung ya, ini jabaran dari 2X plus 1 min A dikuadratin tadi ini. Oke, terus tinggal diskriminan negatif ya, atau B kuadrat min 4AC-nya negatif. Nah, A-nya apa? Nanti bingung lagi ya A-nya apa. A itu ini ya, depannya X kuadrat, ini A. B-nya depannya X. Ini B, ini C ya. Nah, nanti kalau kita hitung ya, B kuadrat ya 4A min 12 min 4A, A-nya min 2, C-nya ini. Dijabarkan, nah, terus difaktorkan ya, dapat A-nya min 7 dan A-nya min 3. Ini sudah belajar tidak sama atau tinggal digambar, tandanya plus min plus, yang diambil negatif ya, maka dapat A-nya dari 3 sampai 7. Mungkin ada yang bertanya? Ya, sebenarnya nggak, kalau caranya sih nggak susah ya, Ulil sama teman-teman yang lainnya. Cuma mungkin ini butuh ketelitian ya, butuh ketelitian, dijabarkan satu persatu. Gitu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Cukup? Bisa? Aman ya, kalau aman kita lanjut ke soal terakhir. Nah, 9. Nah, oh ini sudah ya. Dijelasin aja. Nah, ini juga hampir sama ya. Nah, tapi ini kata-katanya menyinggung ya. Menyinggung. Nah, tadi kita makanya ya, konsep yang ini tadi harus sangat menguasai ya. Kalau dia di 1 titik, 2 titik, nah itu harus paham ya. Jadi diputar-putar soalnya nggak masalah ya. Menyinggung, ya udah. Kalau menyinggung berarti diskriminannya sama dengan 0 ya. Nah, diskriminannya sama dengan 0. Berarti kita gabung dulu ya. Jadi kita gabung dulu. Y di sini kita ganti dengan MX ya. Y di sini kita ganti dengan MX. Terus supaya nggak jadi perperan, semuanya kita kalikan dengan 4 ya. Kalikan 4. Kalikan 4, habis ini kali 4 jadi 2 ya. Ini kali 4, 4. Nah, ini dijabarkan ya, X min 2 kuadrat. X kuadrat min 4X plus 4. Kalau yang ini MX plus 1 berarti M kuadrat X kuadrat plus 2AB-nya ya, berarti 2MX ditambah 1 kuadrat sama dengan 4. Kumpulkan gitu ya, yang ada X kuadratnya, yang ada X saja,
yang konstanta dikumpulin jadi 1. Nah, kalau udah dikumpulin 1, jadi diskriminannya B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. Nah, dapatlah nilai M-nya sama dengan 1 ya. Sorry, 4M-nya sama dengan 1 ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kok di aku gelap ya layarnya. Yang lainnya kelihatan? Ada pertanyaan? Oh ya, boleh. Oke, ada lagi tanya? Oke, kalau gitu 4 plus 2-nya ya ntar jadi 6. Kak, itu bukannya 4 plus 2 ya jadi 6. 4 plus 2 yang mana? 4 plus 2 ya ntar Kak jadi 6 itu yang mana sih? Oh ini ya, 4 min. Kan ini ya 4. Dikurangi 4 ini kan 0 ya. Ini 2 kalikan ke sini kan jadi 2 kan? Sini. Ya, dikelompokkan. Itu ya, sekarang. Oke, yaudah kita ulangi ya terakhir nih. Sebelum nih. Jadi sekali lagi menyinggung ya teman-teman. Menyinggung itu berarti gambarnya di sini. Menyinggung itu berarti di satu titik ya. Menyinggung itu berarti berpotongan di satu titik. Kalau berpotongan di satu titik tadi sudah kita lihat D-nya sama dengan 0 ya. Nah, tugas kita pertama harus menggabungkan dulu dua sistem ini ya. Cara menggabungkan gimana? Substitusi. Ini Y sama dengan MX, di sini juga ada Y, maka Y-nya kita ganti dengan MX. Kita kalikan dengan 4 supaya dia tidak jadi pecahan ya. 4 dibagi 4 habis ya, makanya dikali 1. 4 dibagi 2 itu 2 ya, makanya dikali 2. 4 kali 1, 4. X min 2-nya tinggal kalian jabarkan. Terus ini juga MX plus 1 tinggal dijabarkan. Terus dikumpulkan. Yang ada X kuadratnya, yang ada X dan yang tidak ada. Nah, inilah nilai dari ABC-nya ya. Ini nilai A, ini B, ini C. Nah, diskriminannya harus sama dengan 0 ya. Nah, maka kita peroleh 4M-nya sama dengan 1. Seperti itu. Cukup ya? Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Ya, nanti materi yang hari ini Kak Akif pindahkan dulu ke Word ya. Jadi nanti dalam PDF baru nanti Kak Akif share ya di grup. Oke, seperti itu materi kita hari ini ya. Jadi tentang sistem persamaan baik linear maupun kuadrat ya. Jadi sebenarnya nggak susah ya. Nggak susah, yang penting kalian tahu konsepnya. Tadi yang pertama yang linear-linear ya, punya satu solusi, banyak solusi ya, atau tidak punya solusi itu karena jarang diajarkan di SMA ya, gurunya biasanya nggak ngajarin langsung semuanya ada solusi gitu ya, padahal belum tentu. Nah, demikian dulu pembelajaran kita hari ini, nanti kita lanjutkan minggu depan ya, ini 4:30 lagi dengan materi yang berbeda. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Selamat belajar. Sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya.